Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia berupa kesehatan dan perlindungannya selalu dimanapun kita berada. Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin hadirkan satu informasi yang sangat menarik yang kita ambil dari Detik News atau Detik Pemilu terkait dengan hasil survei dari indikator politik Profesor Burhan Muhtadi. Nah, saudara sekalian, hasil survei tentang calon gubernur, elektabilitas dan popularitas calon gubernur DKI Jakarta yang dirilis pada tanggal 25 hari ini, 25 Juli 2024. Saudara sekalian, sebagaimana nanti kita bacakan siapa yang unggul di antara nama-nama yang selama ini disebut-sebut juga sudah disebut-sebut, misalnya Anies Rashid Baswedan pasangan dengan si A, si B dan sebagainya, kemudian ada Ahok pasangan dengan siapa, kemudian ada Ridwan Kamil yang banyak sekali disebut-sebut, selama ini muncul nama itu dibahas di berbagai media. Nah, untuk lebih baik kita coba untuk bacakan apa yang dirilis oleh indikator politik tentang calon-calon gubernur, elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Baiklah, indikator politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon gubernur Jakarta. Survei itu juga memuat sejumlah simulasi jika Pilgub Jakarta pada November mendatang diikuti oleh 3 pasang. Siapa yang akan unggul? Survei terbaru dari indikator ini dilakukan. Jadi survei itu, kegiatan survei dilakukan pada tanggal 16 sampai 26 Juni 2024, berarti sekitar 3 minggu yang lalu, ya. Dengan wawancara tatap muka. Populasi survei merupakan semua warga negara Indonesia Jakarta yang memiliki hak pilih. Sampelnya, menurut survei ini diambil sampel 800 orang atau responden dengan penarikan sampel menggunakan teknik multi-stage random dan seterusnya dan seterusnya. Hasilnya adalah ini hasilnya. Indikator politik lalu melakukan simulasi 3 cagup yang akan maju di Pilgub Jakarta tahun ini. Yang pertama adalah Anies Rashid Baswedan, yang kedua Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dan yang ketiga adalah Ridwan Kamil atau RK. 3 nama itu dipilih karena menjadi 3 besar top of mind cagup Jakarta pilihan warga. Disimulasikan, yang pertama Anies Baswedan, Andika Perkasa. Jadi andaikan itu pasangan itu Anies Baswedan, Andika Perkasa mendapatkan dukungan 43,1%. Sementara Ahok Ida Fauzian, Menteri Tenaga Kerja sekarang dari PKB, andaikan PDIP mencalonkan ini, Ahok Ida Fauzia 33,2%. Jadi selisihnya 11% lah dengan Anies. Kemudian Ridwan Kamil Ahmad Sayhu, andaikan itu pasangan Ridwan Kamil dipasangkan Ahmad Sayhu, Presiden PKS sekarang, itu ternyata hanya mendapatkan 18%. Kemudian simulasi kedua adalah Anies Baswedan Andika Perkasa 44,1%, Ahok Ida Fauzia 32,5%, Ridwan Kamil Budi Satrio Jiwandono 17,7%. Yang berikutnya adalah Anies Baswedan Sandiaga Uno 44,0%. Kemudian Ahok Ida Fauzia 32,7%. Dan Ridwan Kamil
Budi Satrio Jiwandono 17,6%, jadi turun kurang lebih 0,4%. Yang ketiga, Anies Baswedan Sandiaga Uno 44,1%, tetap ya. Kemudian Ahok Ida Fauzia 32,7%, Ridwan Kamil Kaisang Pangarep 17,5%, semakin turun lagi. Kemudian simulasi berikutnya adalah Anies Baswedan Sohibul Imam, yaitu 43,1%. Jadi turun kira-kira 1% dari Anies Anies Sandiaga Uno atau Anies Andika Perkasa. Kemudian Ridwan Kamil Ahok Ida Fauzia 32,5%. Jadi turun lagi ya. Dan kemudian Ridwan Kamil Sandiaga Uno 18,5%, naik 1,5%. Kemudian simulasi berikutnya adalah Anies Baswedan Sahroni. Sahroni itu bendahara umum DPP Partai Nasdem, yaitu mendapatkan 43,3%. Jadi turun sedikit, kurang lebih 0,7%. Sementara Ahok Ida Fauzia 33,1%, naik sedikit, kurang lebih 0,4%. Dan Ridwan Kamil Ahmad Saihu 17,9%, relatif stabil, saudara sekalian. Kemudian simulasi berikutnya, Anies Baswedan Ahmad Saihu 42,3%, turun 1% sekian. Kemudian Ahok Ida Fauzia 33,1%. Jadi naik sedikit lah, 1%. Ridwan Kamil Dudung Abdurrahman 18,4%. Stabil, tidak banyak perubahan. Kemudian saudara sekalian, Anies Baswedan Mardani Alisera 43,1%. Ahok Ida Fauzia 33%. Ridwan Kamil Grace Natali 16,9%. Dan saudara, simulasi yang terakhir adalah Anies Baswedan Sohibul Iman 43,7%, nah nyaris 44%. Ahok Ida Fauzia 32,7%, turun lagi. Ridwan Kamil Rahayu Saraswati 16,6%, nanti turun kurang lebih 1,5%. Direktur Eksekutif Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan data survei itu menunjukkan nama-nama wakil gubernur yang dipasangkan kepada Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil tidak memiliki efek elektoral yang tinggi. Tiap simulasi tiga pasangan itu memperlihatkan suara Anies, Ahok, dan RK berada di kisaran yang stabil dibandingkan elektabilitas ketiganya ketika tanpa dipasangkan dengan orang lain. Dari sekian banyak simulasi secara elektoral tidak berdampak signifikan. Jadi keputusan untuk menentukan siapa wakil buat Anies, buat Ahok, maupun buat Ridwan Kamil itu sangat tergantung pada ijtihad kaum elit, bukan di tingkat massa. Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei tersebut secara darling Kamis 25 Juli 2023. Demikianlah saudara sekalian apa yang dimuat oleh Detik News pada hari ini, dan kita sudah sampaikan temuan indikator politik yang dipimpin oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi ini tentang elektabilitas calon-calon gubernur di DKI, terutama ada 3 besar, yaitu Anies Baswedan, kemudian Ahok, dan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tetap di angka yang terbawah, jauh juga dari Ahok, masih seputar kurang lebih 10% juga. Sementara di antara Ahok dengan Anies juga selisih sekitar 11%. Dan Anies
rata-rata dia bergerak di angka antara dari seluruh simulasi yang kita lihat itu bergerak antara 43% saja, bahkan 44 lebih. Misalnya kita lihat dengan kalau dipasangkan dengan Sandiaga Uno maupun dengan Sohibul Iman memang terusnya 43, tapi 43,7%, ya sedikit saja demikian dengan yang lain. Sementara Ahok juga bergerak antara 33 dan 32% kalau dipasangkan dengan Ida Fauzia dari PKB itu. Kemudian yang Ridwan Kamil justru antara 18, 17, bahkan ada yang menyentuh kalau pasangannya kurang terlalu bagus, justru menyentuh di angka 16 sekian persen. Itu menunjukkan bahwa kita bisa memprediksi jika terjadi head to head di DKI Jakarta, apakah itu dengan Ahok atau dengan Ridwan Kamil, Anies masih jauh mengungguli mereka. Itulah simulasi yang kita simulasi yang dilakukan oleh indikator politik Profesor Burhanuddin Muhtadi tersebut, sebagaimana kita sudah sampaikan, bacakan yang dimuat oleh dimuat oleh Detik News tadi. Saudara sekalian, ada satu juga kemudian kita sudah sejak awal mencermati dukungan masyarakat, ya, rakyat DKI Jakarta. Kalaupun toh 3%, saya memperkirakan juga pasti kemungkinan bisa cuma satu putaran, yaitu Anies bisa melampaui di atas 50% ketika terjadi voting real atau peristiwa ketika pada tanggal 27 November ketika voting atau pemilihan pilkada itu berlangsung. Karena memang untuk ini kan masih dinamis, belum kampanye dan lain sebagainya. Sehingga saya yakin memang bisa saja Ahok bisa semakin turun dan Ridwan lain bisa naik, tetapi Anies bisa menambah suara karena sisanya sekitar hanya 6-7% saja, sudah bisa di atas 50% atau 50+1. Dan itu artinya bisa sekalipun 3 calon atau lebih dari 2 calon, Anies bisa memenangkan pilkada DKI dengan 1 putaran. Dan sebagaimana Anda tahu bahwa calon gubernur yang baru memenuhi syarat untuk pilkada DKI Jakarta yang akan datang itu baru Anies Baswedan yang sudah didukung oleh PKS 15 kursi di DKI, 18 kursi di DKI perolehan DPRD-nya, dan Nasdem 11 kursi, artinya sudah melampaui. PKB tadinya telah mendeklarasikan lebih awal Anies di tingkat wilayah, namun kelihatannya PKB akhir-akhir ini mungkin dia tergoda oleh partai lain, PDP misalnya, sehingga dia mencoba untuk menahan ini dengan meminta supaya calon wakilnya Anies itu kalau bisa dibicarakan bersama, jangan dulu ditawarkan secara umum dan seakan-akan itu tidak bisa lagi berubah, yang sebagaimana dilakukan oleh PKS, yaitu meminta wakilnya Anies itu adalah Sohibul Iman, sebagaimana mereka sudah umumkan. Sementara Nasdem sebagaimana kita ketahui tanpa syarat mereka mencalonkan Anies, dan bahkan syarat lainnya tanpa syarat sekalipun, tetapi mereka meminta Anies syarat untuk mencalonkan wakil itu tidak boleh dari internal Nasdem, yaitu maksudnya tidak boleh kader Nasdem, walaupun dalam simulasi tadi ada kader Nasdem yang disimulasikan, Anies Ahmad Sahroni, dan ternyata juga cukup tinggi, yaitu 43,6 atau 43,7%. Jadi tidak bergeser jauh dengan jika Anies dipasangkan dengan yang lain. Sebagaimana juga temuan dari survei indikator politik milik Profesor Burhanuddin Muhtadi ini. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.